Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alfia dari kelas 8B. Proses pencernaan makanan pada manusia adalah serangkaian tahapan mekanis dan kimiawi yang mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh dan membuang sisanya sebagai feses. Dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan dicampur air liur. Berlanjut ke kerongkongan yang mendorong makanan ke lambung. Di lambung, makanan dipecah oleh asam dan enzim. Lalu masuk ke usus halus untuk penyerapan nutrisi. Sisa makanan ke usus besar untuk menyerap air dan membentuk feses, yang kemudian dikeluarkan melalui rektum dan anus. Berikut adalah rincian prosesnya. 1. Mulut. Makanan dikunyah, dihaluskan dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memulai pemecahan karbohidrat. 2. Kerongkongan. Makanan yang sudah ditelan bergerak ke kerongkongan dan didorong menuju lambung melalui gerakan peristaltik. 3. Lambung. Makanan bercampur dengan asam lambung dan enzim pepsin untuk memecah protein makanan menjadi cairan pekat atau pasta. 4. Usus halus. Makanan yang sudah tercerna sebagian diserap nutrisinya di sini. Enzim dari pankreas dan empedu dari hati membantu memecah lemak, karbohidrat, dan protein lebih lanjut. Sistem peredaran darah manusia. Mekanisme peredaran darah manusia adalah proses berulang yang melibatkan jantung, paru-paru, dan seluruh tubuh di mana darah mengalir secara terus-menerus untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi serta mengambil karbon dioksida dan sisa metabolisme. Proses ini terdiri dari dua sistem utama. Peredaran darah kecil, pulmonal, yang membawa darah rendah oksigen dari jantung ke paru-paru untuk dioksigenasi, dan peredaran darah besar, sistemik, yang memompa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh dan mengembalikannya lagi. 1. Peredaran darah kecil, pulmonal, jantung ke paru-paru. Darah rendah oksigen dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan jantung, kemudian dipompa ke bilik kanan. Di paru-paru, bilik kanan memompa darah ini melalui arteria pulmonalis menuju paru-paru. Di kapiler paru-paru terjadi pertukaran gas. Karbon dioksida dilepas ke udara dan oksigen baru masuk ke dalam darah. Paru-paru ke jantung. Darah yang kini kaya oksigen mengalir kembali ke serambi kiri jantung. 2. Peredaran darah besar, sistemik, jantung ke tubuh. Dari serambi kiri, darah kaya oksigen dipompa melalui katup mitral ke bilik kiri melalui aorta. Bilik kiri memompa darah ini ke aorta, arteri terbesar dalam tubuh yang bercabang menjadi arteri yang lebih kecil hingga mencapai kapiler di seluruh jaringan. Di tubuh, di dalam kapiler, darah melepaskan oksigen dan nutrisi serta mengambil karbon dioksida dan sisa metabolisme dari sel-sel tubuh. Kembali ke jantung, darah yang kini rendah oksigen dan kaya karbon dioksida mengalir melalui venula dan vena. Kembali ke serambi kanan jantung dan siklus dimulai lagi. Organ yang terlibat di dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung berfungsi sebagai pompa yang mendorong darah untuk beredar. Pembuluh darah terdiri dari arteri membawa darah menjauh dari jantung, vena membawa darah kembali ke jantung, dan kapiler tempat terjadinya pertukaran zat. Darah mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan antibodi serta membuang sisa metabolisme dan karbon dioksida. Sistem pernapasan manusia. Udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.